Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Dalam kesempatan ini kita ingin coba berkomentar juga serta sedikit menganalisa tentang masalah yang baru beberapa hari ini begitu viral, yaitu tentang protes keras dari Partai Demokrat atas pencawapresan Caimin oleh tim koalisinya Anies Baswedan. Sahabat semuanya, saya merasa perlu juga untuk membuat video ini karena bagaimanapun kita juga cukup concern dengan masalah pencapresan di Indonesia ini. Karena kita berharap siapapun yang akan terpilih nanti di masa yang akan datang di 2024 ini adalah orang yang benar-benar peduli tentang dunia pendidikan kita. Adalah dia yang sangat peduli dengan juga perkembangan SDM kita. Nah, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita melalui video kita ini akan membuat seleksi yang sangat kuat untuk kita memilih orang yang benar-benar tepat nanti memimpin bangsa Indonesia ini. Nah, ya kemudian yang kedua alasan saya adalah kita juga bisa belajar dari drama yang terjadi beberapa hari ini, dari cara mereka memimpin, cara mereka merespon permasalahan, dan cara mereka menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana solusi akhirnya itu menarik juga untuk kita ikuti. Nah, karena ini adalah merupakan permasalahan nasional. Kita melihat di situ Pak SBY dalam rilis beliau kemarin itu saya kalau melihat ekspresi beliau itu benar-benar sudah sangat kesal sekali, sangat marah, sangat tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh tim koalisinya tersebut. Bahkan di beberapa kesempatan beliau sampaikan bahwa ini adalah merupakan prank, kata beliau. Prank dari musang berbulu domba yang kata beliau itu adalah juga hal yang disyukuri. Kenapa kata beliau? Karena berkat kasus itu Partai Demokrat diselamatkan dari pemimpin atau mitra koalisi yang tidak amanah, kata beliau. Tidak sidik, tidak pandai menjaga loyalitas terhadap tim. Nah, itu yang dikatakan oleh Pak SBY. Saya tahu persis bahwa perilaku orang introvert itu kalau dia sudah marah dan itu sudah dia ledakan keluar, itu biasanya benar-benar sebuah kemarahan yang luar biasa. Artinya kalau sudah sampai mengeluarkan pernyataan putus seperti itu berarti kemarahannya sudah di ambang batas sudah. Nah, apa yang ingin kita sampaikan di sini adalah bahwa Pak SBY dia mengeluarkan nature-nya sebagai manusia yang pada umumnya kita itu memang ingin anak kita itu akan meneruskan jejak kita. Jadi secara genetik kita ingin berkuasa lebih lama, memegang jabatan lebih lama, tapi juga kita ingin bahwa kekuasaan kita itu nanti akan diteruskan oleh anak pewaris kita gitu. Itu secara genetik memang sudah tertanam. Jadi apa yang beliau lakukan wajar saja karena beliau juga ingin si AHY ini menjadi pemimpin yang sukses di masa yang akan datang. Nah, namun yang ingin kita lihat di sini adalah saya tidak ingin memponis, saya tidak ingin menjudge, menyimpulkan hasil akhir. Saya serahkan keputusannya kepada teman-teman sekalian, kepada para pirsawan sekalian, bagaimana drama yang terjadi ini sesungguhnya. Yang ingin kita analisa di sini adalah secara moral benar nggak sudah yang dilakukan Demokrat ini?
kemungkinan yang terjadi itu pertama adalah Demokrat ini benar-benar dizalimi oleh tim koalisinya yang mungkin sudah tidak sabar lagi untuk segera ingin action di lapangan, segera ingin menyampaikan kepada publik bahwa mereka benar-benar ingin sudah bergerak secara serius. Jadi cawapres harus diumumkan sesegeranya. Nah, tapi kan kalau kita lihat secara logika saja, yang paling sederhana saja, kalau memang misalnya tidak pernah terjadi pemberitahuan sebelumnya, artinya Pak SBY atau Demokrat tidak dihubungi oleh Nasdem serta Pak Anies untuk menyampaikan atau mengajak untuk diskusi, misalnya musyawarah tentang penentuan cawapres, atau meminta kesediaan dari AHY untuk tidak dicalonkan, itu berarti masih wajar. Masih wajar karena mereka sudah mencoba untuk berkomunikasi. Ingat, kata kuncinya di sini adalah komunikasi. Kalau yang dilakukan oleh Nasdem dan kawan-kawan ini tidak ada komunikasi sebelumnya, maka bisa dipastikan itu salah. Dari logika mana saja itu tidak bisa dikatakan sebagai pemimpin yang ksatria gitu. Karena mitra koalisi itu adalah orang yang seharusnya diajak berembuk, orang yang seharusnya dikomunikasikan sejak awal. Nah, kalau tidak ada dilakukan komunikasi sebelumnya, cuma bermain belakang layar saja, kemudian tiba-tiba mencalonkan cawapres, itu memang sudah melanggar etika politik dan akhlak di dalam bekerja sama. Itu satu. Artinya memang dalam kasus ini Demokrat benar-benar terzalimi. Nah, seandainya benar begitu, ini lagi-lagi seandainya benar begitu. Nah, tapi juga mungkin ada kemungkinan yang kedua, yaitu Demokrat dan kawan-kawan ini salah interpretasi, salah menafsirkan. Kan selama ini di dalam kontrak politik itu disebutkan bahwa Pak Anies sebagai capres itu berwenang untuk menemukan cawapresnya, dan beliau memiliki otoritas sepenuhnya 100% siapa yang akan mendampingi beliau kelak. Nah, kalau itu ditafsirkan berbeda, berarti yang terjadi ini bukan dizalimi, tapi hanya berbeda penafsiran, hanya berbeda interpretasi, hanya berbeda pemahaman. Kan Demokrat mungkin saja bermain perasaan mereka nih. Artinya mereka sudah begitu yakin selama ini karena sering kesana kemari bersama-sama, sama-sama berjuang dari nol, maka mereka yakin 100% bahwa si AHY ini yang akan dijadikan cawapres nantinya. Nah, ada bermain perasaan di situ, Demokrat. Nah, kalau yang terjadi yang kedua ini, artinya memang ini hanya persoalan miskomunikasi, bukan cacat moral. Nah, tapi bisa juga yang terjadi adalah yang ketiga, yaitu playing the victim. Playing the victim ini Demokrat berlaku seolah-olah dia itu adalah korban. Nah, dengan dia berlaku seolah korban, lalu masyarakat banyak yang simpati, akhirnya dia berharap itu akan menaikkan pamor Demokrat dan juga meningkatkan daya tawar si AHY ini. Karena bisa saja Pak SBY akan mencoba untuk mengulang momen di masa lalu ketika dia berperan sebagai korban di situ, dalam hal ini keluar dari kabinet Ibu Mega, kemudian simpati masyarakat begitu naik melonjak, akhirnya dia sukses sebagai seorang presiden kita. Nah, itulah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi bisa karena memang Surya Paloh dan kawan-kawan ini sudah niat menzalimi sebelumnya, memang ada bermain siasat di situ, memang ada unsur musang berbulu domba. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita tidak boleh memilih pemimpin seperti ini. Karena seperti yang dikatakan Pak SBY, dari awal kerjasama saja sudah melakukan kesalahan, sudah berkhianat, nah apalagi ketika diberikan kekuasaan beneran nantinya. Itu yang pertama, ini masih kemungkinan ya. Nah, kemungkinan yang kedua adalah terjadinya perbedaan interpretasi atau memahami sebuah kontrak kerjasama. Kalau itu yang terjadi, ya kita masih bisa maklumi, karena bagaimanapun
orang-orang yang ada di dalam partai itu tentu perasaannya itu berbeda dengan kita-kita masyarakat awam yang ada di akar rumput yang memahami cuma lihat dari televisi, lihat dari media dan sebagainya. Nah, kemudian kalau yang terjadi yang ketiga, playing the victim, bermain sebagai korban tapi memanfaatkan situasi itu, maka yang terjadi justru yang tercela dalam hal ini adalah Demokrat. Karena dia juga bermain berbulu domba akhirnya. Nah, semoga kita bisa menarik pelajaran dari drama yang terjadi beberapa hari ini dan kedepannya kita memang benar-benar bisa memutuskan nantinya pemimpin mana yang benar-benar amanah, kemudian bertanggung jawab serta cakap di dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Semoga tidak salah langkah dan kita akan lanjutkan dalam ikhtiar kita berikutnya di video-video mendatang tentang ikhtiar untuk memilih pemimpin kita di masa 2024 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.